Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya yang hari ini? Semoga baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Wahid, Isnan, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, berdoa selesai. Baik teman-teman, pertemuan pada pagi hari ini mata pelajarannya adalah pendidikan fikih tentang alat untuk bersuci. Siapa yang tahu alat untuk bersuci? Ada berapa macam alat untuk bersuci? Dan apa saja benda yang dapat untuk bersuci itu? Baik, setelah ini ada penjelasannya ya. Baik teman-teman, alat untuk bersuci itu dalam Islam ada beberapa benda yang dapat digunakan untuk bersuci, antara lain air, terus tanah, terus batu, dan benda padat yang dapat menyerap kotoran. Jadi ada 3 benda ya. Oke, sekarang kita membahas tentang air terlebih dahulu. Dalam kajian fikih, air dibagi menjadi 5 bentuk, yakni yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Yang ketiga, air perahan. Yang keempat, air campur. Dan yang kelima, air najis. Yang pertama, mengenai air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak yaitu air suci yang dapat mensucikan untuk membersihkan najis dan hadas. Adapun macam-macam air mutlak yaitu air hujan, salju, air, embun, sumur, sungai, dan es yang sudah hancur kembali, sebagai firman Allah di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dan kami turunkan dari langit air atau hujan yang mensucikan. Nah, air laut tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah. Ia berkata, seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami biasa berlayar di laut dan hanya membawa sedikit air. Jika kami pakai air itu untuk berwudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Lalu Rasulullah bersabda, laut itu airnya suci lagi menyucikan dan bagainya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Nasai. Telaga, hal tersebut didasarkan pada riwayat Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah meminta 1 ember air Zam-Zam, lalu diminumnya sedikit dan sisanya dipakai untuk berwudu. Itu di dalam hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, air mustakmal atau bisa dibilang air yang terpakai. Apa yang dimaksud air mustakmal ini? Yaitu air curahan bekas bersuci, biasanya setelah mandi dan wudhu. Air yang demikian hukumnya suci dan mensucikan seperti air mutlak. Hal ini dikarenakan asalnya yang suci, sehingga tidak ada satu alasan pun yang dapat mengeluarkan air mustakmal dari kesuciannya. Penjelasannya ada dasarnya dalam hadis berikut. Jabir ibnu Abdullah meriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah menjengukku tatkala sakit dan tidak sadarkan diri. Maka Rasulullah berwudu lalu menuangkan sisa air wudunya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, air campur. Air campur adalah air suci yang bercampur dengan barang suci seperti sabun, kapur barus, dan benda-benda lain yang biasanya terpisah dari air, namun tidak merubah bentuk, bau, dan rasanya. Misalnya air kapur barus, air mawar, dan sebagainya. Air tersebut hukumnya mensucikan selama pemutakannya bau, bentuk, dan rasanya masih terjaga, ya, teman-teman. Nah, di sini tetapi juga sudah berubah bau, bentuk dan rasanya atau kehilangan sifat-sifat pemutakannya, maka hukumnya disuci pada diri
dirinya, tapi tidak mensucikan. Nah, maksudnya tidak dapat digunakan menghilangkan hadas. Di dalam hadis Umi Atiyah yang artinya Rasulullah SAW masuk ke ruang kami ketika wafat putrinya Zainab lalu berkata, mandikanlah ia 3 atau 5 kali atau lebih banyak lagi jika kalian mau dengan air dan daun bidara, dan campurlah yang penghabisan dengan kapur barus atau sedikit daripadanya. Hadis riwayat Jamaah. Selanjutnya yang keempat yaitu air perahan. Air perahan ini air suci yang berasal dari perahan tumbuhan atau buah-buahan, misalnya air jus, air mira, air kelapa, dan sebagainya. Hukum air ini suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya tidak dapat digunakan membersihkan atau tidak dapat membersihkan hadas sebab tidak memiliki ciri-ciri airmu. Nah, yang kelima selanjutnya air najis. Nah, ini air najis adalah yang tercampur benda najis sehingga merubah rasa, warna, dan baunya. Air najis hukumnya tidak suci dan mensucikan. Maksudnya air ini tidak suci dan tidak dapat digunakan mensucikan hadas. Jadi ada 5 jenis air yang bisa untuk bersuci dan tidak dapat untuk bersuci ya teman-teman. Selanjutnya tanah, benda tanah untuk bersuci. Bahan kedua ini untuk membersihkan najis adalah tanah. Tanah hukumnya suci dan mensucikan. Dalam hadis dijelaskan bahwa sandal yang terkena kotoran, cara membersihkan mensucikannya adalah dengan menggosokkannya di tanah. Dalam riwayat dari Ummu Walad Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bahwasanya dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW, seraya berkata, sesungguhnya saya seorang wanita yang suka memanjangkan ujung bagian bawah pakaian dan berjalan di tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, bagian bawah pakaian yang kotor tersucikan oleh tempat setelahnya yang dilewati. Dalam hadis Sunan Abu Dawud menyebutkan, jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka sesungguhnya debu tanah menjadi penyuci baginya. Selanjutnya benda yang ketiga untuk bersuci yaitu batu dan benda padat yang dapat menyerap kotoran teman-teman. Benda alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk bersuci adalah batu. Nah, di sini Nabi mengisahkan pada saat tidak ada air bersuci dengan menggunakan 3 batu. Nah, di dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, beliau menyebutkan dari Kuzaimah bin Sabit, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan istinja, hendaklah menggunakan 3 batu dan tanpa dengan menggunakan kotoran. Nah, itu ya teman-teman, alat untuk bersuci ada 3 yang dapat mensucikan, dan walaupun ada yang tidak dapat mensucikan. Jadi teman-teman, ada 3 benda yang dapat untuk bersuci. Namun di dalam benda tersebut ada jenis yang tidak dapat mensucikan, tidak bisa membersihkan hadas. Jadi seperti itu ya teman-teman, alat untuk bersuci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau materi saya yang salah saya dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi fisbil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.